Jadi ikhlas adalah ketika tidaklah kau mencari saksi dari amalanmu kecuali hanya Allah. Tidaklah kau berharap ganjaran dari amalanmu kecuali hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwatu rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Al-Wasiyah As-Sughra, ya. Terakhir kita telah membahas bahwa mimma yuzil mujib adz-dzunub, di antara hal-hal yang menghapuskan pada diri seorang hamba efek dari dosa adalah masaib mukaffirah, musibah-musibah yang akhirnya menjadi kifarat, ya. Musibah tersebut adalah apapun yang terjadi pada seorang hamba dan ia tidak mengharapkan itu untuk terjadi. Baik dari hazan, keresahan, kesedihan, atau adza, luka. Baik di fisik, ataupun pada harta, ya, ataupun pada nama baik. Itu diantara bentuk-bentuk musibah. Dan Rasul SAW telah mengajarkan pada kita yang menjadi bimbingan bagi jiwa kita untuk mengatasi musibah-musibah demikian yang seringkali membuat hati kita bersedih. Ya, kemarin telah kita sampaikan bahwa cara menghilangkan ham dan hazan di antaranya adalah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keresahan dan dari kesedihan. Wa minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan dari rasa malas. Wa minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan dari sifat kikir, pelit. Wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu dari keterbelitan hutang. Aku berlindung kepadamu dari ditindas oleh para manusia. Ya, itu diantara doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, tidaklah seorang hamba tertimpa ham atau hazan, kesedihan atau keresahan, kemudian ia membaca doa ini, kecuali pasti dihilangkan darinya apa yang dia temukan di dalam hatinya. Tuh, lihat, dikasih bimbingan jiwa kita oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni abduk wabnu abdik. Ya Allah, aku adalah hamba lelakimu, anak dari hamba lelakimu. Wabnu amatik, dan anak dari hamba wanitamu. Nasiyati biyadik, jiwaku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu ke atasku hukummu. Adlun fiyya qada'uk, bagaimanapun adil ke atasku, apapun yang kau tentukan. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan di dalam ilmu gaib yang hanya kau yang memilikinya. Ya, anta ja'alal Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi wa dhahaba husni. Agar kau jadikan Al-Qur'anul Karim cahaya bagi hatiku, pelita bagi jiwaku, pengusir dan penghilang bagi kesedihan dan keresahanku. Tuh, diajarin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemarin juga kita katakan, hakikatnya permasalahan psikologi manusia itu dua hal. Kalau enggak ke depan, apa yang akan terjadi, future. Kalau enggak past, apa yang telah terjadi pada dirinya. Nah, dia down karena apa-apa yang telah terjadi pada dirinya, ini hazan, sadness. Oke? Yang
kekhawatiran akan apa yang akan terjadi ke depan, ini anxieties. Kalau nggak sadness, anxieties. Yang bikin orang jadi gila itu kalau nggak ke belakang, ke depan. Dan itu beresnya pakai tauhid. Atas apa-apa yang telah terjadi padanya, dia imani dan dia terima, dia bersabar dengan mengimani qadar. Bahwa anything, apapun yang terjadi padaku, Allah Maha tahu apa yang terbaik dan paling tepat untukku. Dia dogmakan itu pada dirinya. Dan Allah Maha tahu, ketika itu Allah jadikan padaku, berarti Allah Maha tahu bahwa aku sanggup menahannya dan menanggungnya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun yang apa yang akan terjadi ke depan, dia pun gak khawatir. Karena apa? Dia punya Rabb. Dia yakin dia punya Rabb. Yang di tangannya lah segala kuasa langit dan bumi. So what to afraid of? Apalagi yang harus dia lakukan? Ketika zat yang ia bersandar, bertawakal kepadanya adalah zat an-nafi' ad-dar. Zat satu-satunya yang maha memberikan manfaat, satu-satunya zat yang memutuskan untuk tertimpa madorot kepada siapapun di antara hambanya. Yang pada tangannya adalah kuasa langit dan bumi seluruhnya. So what to afraid of? Apalagi yang dikhawatirkan. Nah, jadi sadness, hazn, anxieties, ini diberesinnya pakai akidah, pakai tauhid. Ketika itu goyang pada diri seorang hamba, terjadilah stres, depresi, dan lain-lain. Terkena dia musibah. Dia nggak terima dan lain-lain, terjadilah yang terjadi. Ya kan? Tapi hakikatnya itu semua adalah diberilah kabar gembira bagi seorang mukmin bahwa itu kalau terjadi pada seorang hamba yang beriman, itu adalah di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala padanya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mencintai seorang hamba, justru Allah timpakan bala pada hamba tersebut, justru. Demikian gaya Allah menjalankan alam semesta memang. Bisa jadi seorang hamba yang dilimpahkan nikmat demi nikmat, bisa jadi hamba ini sedang berada dalam keadaan diazab hakikatnya, diulur dengan nikmatnya. Ini yang dibilang istidraj. Oke? Azab fi thawbin ni'mah. Azab dalam baju nikmat. Seperti nikmat-nikmat yang Allah limpahkan pada Fir'aun, pada Qarun, pada Haman. Apakah itu bentuk cinta Allah padanya? Atau justru itu sebenarnya bentuk azab Allah padanya? Dibuat mereka semakin terlena sehingga layak mendapatkan sepahit-pahitnya azab. Ya, itu yang dibilang istidraj. Itu yang dibilang sweet azab. Ya salam. Sweet azab. Oke? Ma'adzallah. Ya, jadi hakikatnya kesedihan, keresahan, luka, diuji dan lain-lain di dalam kehidupan adalah di antara bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Ketika ditanya Rasul, "Man asyaddun nasi bala'an?" Siapa manusia yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Rasul enggak bilang Fir'aun, Qarun, amiknya Abu Lahab, Abu Jahal, kagak. Rasul justru bilang al-anbiya, para nabi. Thummal amthal fal amthal. Semakin dekat level keimanan seseorang kepada level nabi, semakin berat dia diuji. Yubtalal mar'u ala hasabi dini. Seorang hamba akan diuji ya sesuai dengan kekuatan beragamanya. Ya. Jadi hakikatnya seorang mukmin dia bersyukur fi kulli hal. Yani anyways, dia bersyukur. Dapat musibah dia bersyukur. Dapat kesenangan dia bersyukur. Makanya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ajaban ri'amril mu'min. Ajaban. Yani ajibnya perkara mukmin, kalau bahasa kitanya gitu. Ajaban. Menakjubkannya perkara seorang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena semua kondisinya itu jadi baik baginya. In asabahu sarra, kalau dia tertimpa mendapatkan happiness, hal-hal yang membahagiakan, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lah, jadilah lebih baik untuknya. Udah dapat kenikmatan, dia bersyukur, janji Allah bagi orang yang bersyukur apa ya? La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmatku padamu. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia tertimpa musibah, sabar, dia bersabar.
fakana khairan lah, jadi juga berefek lebih baik baginya. Sabarnya menghapuskan dosa-dosanya. Jadi anyways, kondisi seorang mukmin menguntungkan baginya. Walaysa dzalika illa limu'min, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keberuntungan ini, privilege ini tidaklah diberikan kecuali bagi seorang yang emang beriman. Ini privilege. Any conditions jadi bagus buat kita. Ya? Itu telah kita sampaikan pertemuan kemarin ya. Nah, kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan dua kalimat ini, yaitu hak Allah dengan amal saleh dan kemudian dengan memperbaiki yang rusak, okay? Kemudian Rasul pun menyambungnya, wa khaliqin nas, dan perlakukanlah manusia bi khuluqin hasan, dengan perlakuan-perlakuan yang baik, ya. Nah, ini berbicara tentang hablun minan nas. Tadi kita bicara tentang hablun minallah, takwa dan semua bentuk perealisasiannya ini adalah hablum minallah. Oke? Bentuk hubungan yang ada antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan dia sama Allah udah. Gitu. Oke? Sekarang berbicara urusan dia dengan para hamba-hamba Allah. Nah, makanya Rasul bilang, wa khaliqin nas bi khuluq hasan. Treat them with a good way. Perlakukanlah manusia dengan perangai yang baik. Ya. Wa jima'ul khuluqil hasan, nanti kita jelaskan. Dan kesimpulan dari perangai yang baik ma'an nas, kepada para manusia adalah antasila man qata'ak, agar kau menyambung silaturahmi kepada mereka yang memutuskannya darimu. Bisalam, dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Wal ikram, menghormatinya. Wad du'a lah, justru kau mendoakan kebaikan baginya. Wal istighfar, memohonkan ampun baginya. Wal thana alaih, bahkan menyanjungnya di depan manusia. Wal ziyarah lah, dan mengunjunginya. Wa tu'ti man harramak, dan agar kau sharing, berbagi dengan orang-orang yang menahanmu, yakni yang menahan dan gak mau berbagi darimu. Oke? Agar kau berbagi kepada orang-orang yang menahan darimu. Oke, baik berbagi apa? Ta'lim, menyampaikan ilmu, atau manfaah, berbagi bentuk manfaat apapun, atau mal, atau harta. Wa ta'fu amman zalamak, agar kau memaafkan mereka yang menzolimimu. Fi dam, baik menzolimimu pada darah, au mal, atau pada harta, au ird, atau pada nama baik. Wa ba'du hadza wajib wa ba'duhu mustahab. Sebagian perkara tersebut sifatnya wajib dan sebagiannya mustahab, dimuliakan, sunnah. Ya. Wa ammal khuluqul azim, adapun perangai yang agung, tuh tadi al khuluq al hasan, perangai yang baik. Ini levelnya naik. Ini perangai yang agung, bukan cuman perangai yang baik, tapi perangai yang agung. Al khuluq al azim alladzi wasafa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam firman-Nya, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada dalam perangai yang agung. Tuh, bukan la'ala khuluqin hasan, bukan, tapi la'ala khuluqin azim, levelnya udah lebih daripada hasan. Oke? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada dalam perangai yang agung. Adapun yang dimaksud dengan perangai yang agung tersebut, fahuwa din al-jami' li jami' ma amara Allahu bihi mutlaqan. Yaitu apa? Yaitu nilai-nilai beragama ini semua. Seluruh nilai-nilai beragama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menerapkan seluruh nilai-nilai agama tersebut di dalam dirinya, maka dia adalah seseorang yang berperangai agung. Ya? Hakadha qala Mujahid wa ghairuh. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullah dan lain-lain. Wa huwa ta'wilul Qur'an. Yaitu apa? Perealisasian nilai-nilai Al-Quran. Kama qalat Aisyah, sebagaimana yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Nabi SAW perangai-perangainya adalah Al-Quran. Yani kana Al-Quran yamshi ala wajhil ard. Yani Rasulullah SAW
seolah-olah dia adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Gitu. Karena semua perangainya adalah nilai-nilai dari Al-Quran. Wa haqiqatul mubadarah wa haqiqatuhul mubadarah ila imtithali ma yuhibbuhu Allah taala bi tibi nafsin wa insyirahu sadr. Dan hakikat perangai tersebut adalah agar ketika seseorang bersegera untuk merealisasikan nilai-nilai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari jiwa yang lapang, berangkat dari dada yang lapang. Bukan keterpaksaan, bukan keberatan. Emang berangkat dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib, kita jelaskan. Ya. Nah, kemudian sampai kepada fakrah kedua dari hadisnya Mu'adz itu. Kan Rasul berpesan kepada Mu'adz, ittaqillah haitsuma kunta. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Oke? Kemudian Rasul berpesan, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kau kepada Allah. Yani terapkanlah nilai-nilai ketakwaan. Haitsuma kunt. Wherever you are. Dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan selalulah ikuti perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik yang akan menghapuskannya. Yakni ikuti dosa-dosa yang terjadi padamu, balas langsung dengan amal saleh yang akan menghapuskannya. Ya, ini kemarin udah kita jelaskan nih. Ini bagian pertama hadis, potongan pertama wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya amal saleh hakikatnya memang menghapuskan dosa. Oke? Dan kemudian amal saleh demikian juga agar dalam bentuk dosa yang terjadi. Ini kita udah jelaskan nih bagian pertama ya. Kalau dosanya dalam urusan harta, maka amal salehnya di harta, di sedekah dan lain-lain. Dosanya adalah dalam bentuk uquq al-walidain, durhaka kepada orang tua, maka amal salehnya dalam bentuk mubalaghah fil birr, berlebih-lebihan di dalam berbakti kepada orang tua. Kalau misalnya dosanya zalim atas aib orang lain, maka puji dia, doakan kebaikan baginya, doakan ampunan baginya. Tuh, okay? Agar amal soleh yang dilakukan sesuai dengan dosa yang terjadi. Itu maksudnya wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, tamhuha, yang akan menghapuskannya. Oke? Okay? Baru fase selanjutnya, wa khaliqin nas bi khuluq hasan. Dan perlakukanlah manusia dengan perangai yang baik. Ya. Yang awal-awal tadi, ini bicara hablum minallah, urusan seorang hamba sama Allah. Realisasian takwa nih. Okay? Yang kedua berbicara tentang urusan hamba, hubungan seorang hamba dengan para hamba-hamba yang lain. Ini hablun minan nas. Ya. Nah, bentuknya adalah ketika kau memberikan kebaikan bahkan kepada orang-orang yang memberikan keburukan kepadamu. Itu. Ini bentuk sederhana dari perangai yang baik. Ketika kau justru memberikan nilai-nilai kebaikan kepada mereka yang memberikan nilai-nilai keburukan padamu. Mereka yang memutuskan silaturahminya kepadamu, justru kau memulainya dengan salam. Mereka yang menzolimimu pada hartamu, justru kau mendoakan kebaikan baginya. Mereka yang menzolimimu pada nama baikmu dan lain-lain, justru kau mendoakan kebaikan baginya. Mereka yang pelit kepadamu, justru kau berbagi kepadanya. Baik harta, baik ilmu, baik informasi dan lain-lain. Seseorang sampai level itu, apalah lagi kepada orang yang enggak zolim sama dia. Okay? Kalau sama yang zolim sama dia aja dia bisa bersikap baik, apalah lagi kepada orang-orang yang emang baik sama dia. Seseorang baik kepada orang yang baik kepadanya, nggak keren, standar, emang begitu. Al-insan sajinu ihsani ghairihi bihi. Seseorang itu selalu terpenjara dengan jasa yang diberikan orang lain padanya. Tuh, dia baik sama dia, iyalah, masih duit mulu, misalnya. Nggak keren dia baik sama dia, nggak keren, nggak ada nilai mulianya. Tapi dia baik sama orang yang menzoliminya, nah tuh baru sampai level al-khuluq al-hasan. Nilai yang perangai yang baik. Ya, perangai yang baik. Seseorang ketika sampai level
memberikan manfaat-manfaat kepada mereka yang justru memberikan madorot kepadanya, maka dia berada di kondisi level yang baik, insya Allah. Jadi waktu itu, radhiyallahu anhum, ya, semoga Allah meridai, merahmati, mengagungkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh salaf. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini di antara dermawan, di antara orang yang banyak dihidupi dan dinafkahi oleh Abu Bakar adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Hasan bin Thabit adalah syair di antara para syair-syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas Ummul Mukminin Aisyah kena fitnah gosip haditsatul ifk yang dituduh berzina, oke? Hasan termasuk yang ngomong. Yang akhirnya termasuk terkena hukum dera cambuk 80 kali Hasan. Abu Bakar emosi, manusiawi. Oke? Dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, aku tak mau lagi menyambung sodakohku kepada si Hasan. Justru Rasulullah SAW mengarahkannya kepada nilai yang mulia. Bahwa akan lebih mulia dan agung bagimu apabila kau meneruskan sodakohmu baginya. Demikian Rasul yang nyuruh langsung. Akhirnya sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan cuma Hasan, istri-istrinya dan anak-anaknya dinafkahin tiap bulan sama Abu Bakar. Justru setelah dia lidah yang membicarakan putrinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di antara contoh praktek salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri demikian. Oke? Di antara riwayat ada yang menyampaikan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita sedang berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi Dzatir Riqa, sampai kita dapat sebuah daerah namanya Dzatur Riqa. Kunna idza ataina ala syajarah dhalilah taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lagi break, lagi rest area di sebuah tempat, terus ada pohon yang ada naungannya adem, mesti kita diamkan tempat itu, spot itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia cinta ya sahabat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala ngadem ngalah. Ingat. Idza ataina ala syajarah dhalilah taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pohon adem gitu, kita biarin spot itu buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay? Akhirnya Rasul duduk di situ. Faja'a rajul minal musyrikin wa sayfu Rasulillah mu'allaq bi syajarah. Tiba-tiba datang seorang musyrik mendekati Rasul dan pedangnya Rasul itu digantung di pohon waktu itu. Sedang digantung di pohon tersebut. Datanglah musyrik tersebut dan kemudian akhadha sayfa Rasulillah, dia mengambil pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhtaratoh, dan mencabutnya, dan kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atakhafuni. Dia langsung mengancam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atakhafni, apakah kau takut padaku? Allah, syuf. Dan para sahabat lagi ada di situ, syuf. Oke? Bisa dibayangkan? Oke, kejadiannya, kronologinya. Para sahabat lagi istirahat, lagi meleng, pedang Rasul digantung sallallahu alaihi wasallam di pohon, Rasul lagi ngadem, tiba-tiba datang seorang musyrik mengambil pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencabutnya, dan kemudian menodongkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Atakhafuni? Are you afraid of me?" Apakah kau takut padaku? Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak." Kata Rasulullah SAW. Qal, faman yamna'uk minni. Siapa coba kalau udah begini, apa yang dapat menghalangimu dariku? Yang dapat menyelamatkanmu dariku apa? Kalau udah di kondisi begini. Oke? Qal, Allah yamna'ni minnak. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah akan menjagaku darimu. Sungguh Allah akan menjagaku darimu. Oke? Qal fatahaddadahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya teriak dan ngancam dia. Lu colek Rasul, abis lo sama gue. Lu colek Rasul, abis sama gue. Kena lo sama gue, nggak lari. Terus para sahabat pada teriak itu, akhirnya dia pun tenang. Ahmad as-Saif. Dia sarungkan kembali pedangnya tersebut dan ditaruh lagi. Dan di dalam riwayat lain, walam yu'aqibhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh menangkapnya, apalah lagi menghukumnya. Udah biarin.
Biarin. Level itu, khuluq hasan. Ketika kau memberikan justru kelapangan hati kepada mereka yang mensempitkannya bagimu. Ketika kau memberikan kebaikan kepada mereka yang justru mengharamkannya darimu. Itu level al-khuluq al-hasan. Ya. Dan tentunya contoh-contoh terbaik ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasul sallallahu radhiyallahu anhum. Ya. Adapun akhlak yang agung adalah ini bukan hanya akhlak hasan, level naik nih. Akhlak yang agung, bukan hanya akhlak yang baik, tapi akhlak yang agung. Akhlak yang agung adalah ketika seseorang benar-benar menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Islam, syariat Islam di dalam dirinya. Semakin dia menerapkan nilai-nilai tersebut, maka dia semakin berakhlak yang agung. Ya? Semakin agung akhlak seseorang ketika dia semakin menerapkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai sunnah, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ahkam yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian kita bacakan lagi perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa amma bayan anna hadha kullahu fi wasiyatillah fa huwa anna isma taqwallah yajma' fi'la kulli ma amara Allah bihi ijaban wa istihbaban wa ma naha anhu tahriman wa tanzihan wa hadha yajma' huquqallah wa huquqal ibad. Adapun penjelasan bahwasanya semua nilai tersebut terkandung di dalam wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Penjelasannya adalah bahwasanya gelar takwa kepada Allah atau nama takwa kepada Allah ini menghimpun seluruh aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sifatnya yang wajib ataupun sifatnya mustahab. Mustahab ini bahasa lainnya sunnah, mandub. Dan kemudian wa ma naha anhu mencakup juga seluruh nilai-nilai yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sifatnya tahriman atau tanzihan, baik yang sifatnya diharamkan ataupun dimakruhkan, ya. Wa hadza yajma' huquqallah wa huququl ibad. Akhirnya perealisasiannya itu semua menyangkut dengan memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak para hamba-hamba Allah. Tapi lamma kana tarah ya'ni bittaqwa khasyatul adzab, dikarenakan seringkali dimaknai dengan makna takwa artinya adalah takut kepada azab, al-muqtadiyah lil inkifaf 'anil maharim, yang dimana rasa takut tersebut berefek kepada jiwa, di mana seseorang menahan diri dari apa-apa yang diharamkannya, ja mufassaran fi hadis Mu'adz. Maka nilai tersebut datang ditafsirkan dengan baik di dalam hadisnya Mu'adz yang tadi kita sebutkan, ya. Wa kadzalika fi hadis Abi Hurairah, juga ditafsirkan dengan baik nilai tersebut di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis Mu'adz tadi yang ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluq hasan. Takwa perintah umum. Kemudian perintah-perintah yang lebih spesifik, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ini perintah umum. Dan kemudian lakukanlah perbuatan-perbuatan baik setelah perbuatan-perbuatan buruk yang akan menghapuskannya. Ini perintah yang lebih spesifik. Kemudian perlakukanlah manusia dengan perangai yang baik. Itu perintah yang lebih spesifik. Seolah-olah mentafsirkan makna ketakwaan yang sedang diperintahkan. Di antara makna ketakwaan adalah ketika kau senantiasa berusaha untuk melakukan amal soleh setelah kau melakukan dosa. Amal soleh yang sejenis setelah dosa yang kau lakukan. Tadi kita telah jelaskan maksudnya amal soleh sejenis apa? Amal soleh yang sejenis dengan dosa yang terjadi. Ya, kalau dosanya pada harta maka amal soleh pada harta juga. Dosanya pada darah maka amal soleh pada sebisa mungkin berbagi kebaikan kepada orang yang menjadi korbannya. Dosanya pada durhaka kepada orang tua, maka amal solehnya dengan berbakti sebisa mungkin, berlebihan bahkan kepada orang tua. Dan juga makna ketakwaan ini ditafsirkan dengan spesifik selain di hadisnya Mu'adz, juga di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alladzi rawahu at-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi wa sahahah, dan disahihkannya. Qil, dikatakan, ya Rasulullah, ma aktsar ma yudkhilun nasal jannah. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga ya Rasulullah? Qal, taqwallah
wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan perangai yang baik. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya. Wa ma aktsar ma yudkhilun nasan nar. Sebaliknya ya Rasulullah, apa yang paling banyak membuat manusia masuk neraka? Kasus apa yang paling banyak membuat manusia masuk neraka? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafan, dua rongga, yakni rongga mulut dan kemaluan. Kasus-kasus yang datang dari lidah dan dari syahwat, artinya demikian. Ya, semoga Allah melindungi kita semua dari situ. Ya. Tayyib. Nah, di antara makna takwa adalah berperangai yang baik juga datang ditafsirkan selain di hadis Muaz, di hadisnya Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu. Ya. Berperangai yang baik. Di antara makna takwa adalah berperangai yang baik, akhlak yang hasan, akhlak yang mulia. Oke. Cuman ahlus sunnah, awas, perlu menempatkan hal ini. Karena seringkali jargon akhlak yang mulia ditunggangi oleh para ahli syubhat. Yang memang memusuhi tauhid, memusuhi sunnah dengan jargon akhlak. Awas. Akhlak apabila kita mau lihat, karena banyak hadis-hadis yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang athqal fil mizan, nggak ada yang lebih berat di timbangan kerak nanti di akhirat daripada akhlak yang baik. Tuh, berarti akhlak luar biasa gak? Luar biasa gak? Nah akhirnya dengan jargon akhlak ini, sebagian kaum menungganginya untuk mengingkari dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah. Nah ini keliru penempatannya. Sehingga seseorang yang mendirikan dan menegaskan tauhid, mengingkari kesyirikan, kalau perlu menyebut orang-orang yang menyeru kepada kekufuran dan kesyirikan. Atau menegaskan sunnah dan mengingkari kebid'ahan. Kalau perlu menyebut orang-orang yang menyesatkan manusia dan membawakan kebid'ahan, dituduh dan diingkarilah orang demikian dengan jargon akhlak. Akhlaknya gak baik, ngomongin orang, nyalah-nyalahin orang. Suka dapat begituan gak? Suka dapat syubhat itu? Suka dapat syubhat itu? Oke? Nah makanya tempatkan dengan baik pada maknanya yang tepat sesuai semua kaidah. Tempatkan dan fahami dengan baik. Supaya kaidah-kaidah tersebut tidak berbenturan satu sama lain. Fahami dengan tepat. Okay? Akhlak ya akhi, patokannya adalah di dalam paling dasar memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada hak-hak orang lain. Memenuhi hak-hak orang lain ke atas kita. Memenuhi hak-hak individu-individu lain atas kita. Lebih utama lagi tentunya memenuhi hak-hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atas kita. Kalau dibilang hak Allah dan Rasulnya adalah kewajiban hamba. Dan kemudian memenuhi hak-hak para hamba ke atas kita. Yani kewajiban kita kepada para hamba. Ketika seseorang memenuhinya dengan baik, maka yang paling standar dibilang berakhlak baik itu dia. Karena dia memenuhi hak-hak individu lain yang berhak atas dia. Bahkan hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hak Allah adalah agar dia dijadikan satu-satunya zat yang disembah. Dan dinafikan zat-zat lain yang disembah oleh manusia selainnya. Diingkari. Di antara hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar jalannya adalah menjadi satu-satunya jalan yang diikuti. Dinafikan jalan-jalan lain. Selain jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak Allah dan hak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikatnya mereka yang mengingkari kesyirikan. Karena ibadah hanyalah hak Allah. Mereka adalah orang yang paling mulia akhlaknya justru. Mereka yang mengingkari kebid'ahan. Tuh. Karena hak Rasul untuk dimurnikan sunnahnya. Dibersihkan dari bid'ah-bid'ah yang ada. Maka seseorang yang mengingkari kebid'ahan demikian. Justru dia adalah orang yang paling berakhlak mulia dengan itu. Karena dia memenuhi hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi diam kepada kesyirikan. Dengan jargon, aduh jangan nyalah-nyalahin orang deh. Diam dari kebid'ahan. Dengan jargon apa? Aduh udah deh bersatu, gak usah nyalah-nyalahin orang. Gak apa-apa. Sunnah sama bid'ah satuin udah, syirik sama tauhid satuin udah, gado-gado udah. Tuh, lihat.
Yang kayak gitu ya nih yang akhlaknya baik, enak aja loh. Jadi menempatkan akhlak yang mulia itu demikian. Bukan maknanya dengan jargon akhlak yang mulia, akhirnya seorang muslim diam dari kesyirikan, diam dari ahli syirik, diam dari kebid'ahan dan diam dari ahli bid'ah, diam dari kemungkaran dan para ahli. Bukan itu yang diinginkan syaitan justru. Lebih jauh lagi, justru kita zalim dan tidak berakhlak baik kepada saudara kita. Ketika kita tidak memperingatkan mereka dari kesyirikan, kebid'ahan dan lain-lain. Oke? Nih, level di antara level-level hablum minan nas yang keren. Zin? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna, belum baik keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau udah sampai level itu baru keren imannya. Maknanya begitu. Oke? Kau ingin keselamatan pada dirimu, kau ingin selamat di akhirat. Sebesar itu kau ingin saudaramu selamat. Kok bisa ente diem? Saudara ente menuju ke lembah neraka yang tak dilihatnya. Kok bisa ente diem? Gak nasihatin dia. Dia melakukan kesyirikan, kebid'ahan yang akan merugikan dia di akhirat. Kok bisa kita diemin dia? Kok bisa? Katanya kau menginginkan keselamatan untuknya. Tuh, justru dengan mengingkarinya, ini bentuk cinta kita. Nah, pengingkaran ahlus sunnah, ini out of love. Bukan out of hatred. No, catat. Oke? Pengingkaran ahlus sunnah di lapangan, itu out of love. Kenapa? Because we want what's best for our brothers as we want it for ourselves. Kita ingin segala hal yang terbaik untuk saudara-saudara kita sebagaimana kita inginkan hal itu untuk kita. Pengingkaran kita out of love, bukan out of hatred. Dia nggak tahu dia berjalan menuju jurang yang tak dilihatnya berangkat dari kejahilan dan kurangnya ilmunya. Dari situ kita peringatkan dia, kita nasihati. Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu akhlak yang mulia justru. Dengan mendiamkan saudara kita. Berjalan menuju jurang kecelakaan yang ditujunya. Dengan hujah, udah dia gak usah nyalah-nyalahin orang. Dia mau nyemplung lagi ke jurang. Diemin, ngapain. Begitu? Itu akhlak yang baik ya nih. Lah, sufi begitu. Suka mendahulukan akhlak daripada tauhid. Syirik gak apa-apa, udah. Yang penting akhlak. Kalau cium salaman, berebutan cium tangan. Sampai bawah, sampai jongkok. Syirik deh, gak apa-apa. Yang penting manis, kelihatan orang ajib. Di pasar laku deh loh. Itu akan sesuai dengan selera pasar. Kalau mau pasar yang dikejar. Oke? Gampang ngejar selera pasar nih. Oke? Ente berperangai baik, terus taklim isinya siroh aja. Udah. Itu manusia dan jin mencintaimu. Nggak usah ingkari kesyirikan, diam. Nggak usah ingkari kebid'ahan dan syubhat, diam. Udah. Itu para manusia dan jin semuanya mencintaimu. Insya Allah. Semudah itu, kalau emang itu yang dikejar. Ya. Makanya, dan lebih agung lagi ya akhi bahkan. Ketika bukan hanya kita mencintai saudara kita. Oke? Kita mendahulukan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam daripada diri kita sendiri. Ya. Setiap individu pasti punya rasa kecintaan pada diri sendiri kan. Ini yang dibilang ego. Iya gak? Ego. Ego. Pasti yang menang gue, yang dapat gue, yang hebat gue. Mesti keakuan tuh pasti ada kan. Tapi dipecahin ego itu sama nilai-nilai Islam bahwa ketika kau menyamakan dirimu dengan saudaramu di satu level, ketika kau bisa begitu, kau menginginkan kebaikan untuknya sebagaimana kau menginginkan kebaikan untuk dirimu. Tuh, gitu. Ketika kau bisa menyamakan dirimu dengan saudara-saudaramu di satu prioritas, maka kau udah berada dalam keimanan yang baik. Lebih jauh lagi. Oke? Ketika kau mengedepankan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dirimu sendiri bahkan. Allah.
Maka itu baru keimanan yang baik. La yu'min ahadukum hatta akun. Tidaklah beriman dengan baik salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai min nafsih daripada dirinya sendiri, wa waladih daripada anaknya sendiri, wa walidih daripada orang tuanya, wan nasi ajma'in dan daripada seluruh manusia. Itu dia prioritaskan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri. Contoh paling optimal dicontohin para sahabat radhiyallahu anhum yang dunia nggak pernah mengenal cinta sebesar cinta para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La Romeo and Juliet wala Samson and Laila. La. Tapi cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk cinta yang paling tinggi. Syuf. Ada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, satu kali Amirul Mukminin dia membagikan pembagian. Hak dia lah penguasa, dia bagian pembagian. Dibagilah Usamah radhiyallahu anhu, Usamah ibn Zaid ibn Harithah, lebih besar daripada dia bagi anaknya sendiri, yakni Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dibagi Usamah gedean. Abdullah nih anaknya rada enggak terima. Kaifa tu'tihi aktsar minni? Kok bisa engkau memberinya lebih banyak daripadaku? Wana aqdam minhu islaman wa hijratan. Padahal aku lebih duluan Islamku daripada Usamah. Lebih duluan hijrahku daripada Usamah. Tapi lihat alasannya Umar radhiyallahu anhu. Lihat. Dijawab anaknya sendiri nih. Anaknya dipitas sama dia. Nggak ada urusan dulu. Syuf, dia bilang, amma islamuk. Adapun Islamu, itu karena Islamku. Nggak usah nyombong deh loh. Beda orang yang Islam, bapaknya masih musyrik, itu diazab. Tapi dia masuk Islam, bapaknya udah Islam, nggak keren. Faham? Nggak special, sorry. Faham nggak? Islammu karena Islamku, hijrahmu juga karena aku yang bawa. Kok bisa lo banggain gituan sama gue lo? Begitu. Oke? Adapun Usamah, bapaknya yakni Zaid bin Harithah, ini anak kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dulu dibilang Zaid bin Muhammad. Dan pastilah anaknya Zaid, yakni Zaid ini lebih dicintai oleh Rasul daripada Rasul mencintaiku. Pastilah anaknya Zaid, yakni Usamah, lebih dicintai Rasul daripada anakku, yakni daripada lo. Dia dahulukan individu-individu yang dia tahu Rasul lebih mencintainya. Daripada dirinya sendiri, daripada anaknya. Dia bagi lebih. Betapa mereka mengedepankan cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka lebih prioritikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahkan atas diri mereka sendiri. Mereka dahulukan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki daripada apa yang aku kehendaki pada diriku. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini tua, buta. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini aneh jadi belepetan sirah ini, nggak apa-apa ya? Terusin aja Pak. Nggak usah pakai sirah. Sirah ini ajib, nyolek hati. Iya kan? Menyentuh hati. Sa'ad bin Abi Waqqas ini tua, buta. Sa'ad punya kelebihan. Rasul bilang, Allahumma ajib li Sa'adin idza da'a. Ya Allah, kabulkanlah bagi Sa'ad apabila dia berdoa bagimu. Syuf. Kalau Sa'ad ngangkat tangan, orang beriman bergetar, takut tuh. Oke? Fitawi wal lahzah. Dijawab, dikabulkan sama Allah, langsung on the spot. Brak. Kalau Sa'ad yang tua, buta. Sa'ad. Orang-orang bertanya, lima la tad'u Allah. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah ayyashfiyak agar menyembuhkanmu? Dokter udah kalau ente yang minta ini langsung sembuh. Zain. Tapi lihat, ridho kepada qada dan qadar yang level ini nih nggak ada kecuali pada para sahabat. Lihat jawaban Sa'ad. Ma yuhibbuhu Allahu li nafsi khairun wa ahabbu ilayya mimma uhibbuhu li nafsi. Apa yang Allah cintai pada diriku sungguh lebih aku cintai daripada apa yang aku kehendaki pada diriku sendiri. Allah. Pantas dikasih kemuliaan, kalau doa ngangkat tangan, langsung dijawab, iya levelnya begitu. Level kita, bangsa semau-maunya. Nggak dapat. Ya, karena mengedepankan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi
wasallam. Itu hakikatnya akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ketika kau menempatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya. Oke? Dari situ Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mapping the teachings of Islam. Rasul yang memetakan ajaran agama. Al-Islam bid'un wa sab'un syu'bah. Islam itu ada 70-an cabang. A'laha yang paling utama qaulul la ilaha illallah. Tauhid. La ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Itu paling rendah. Wal haya dan malu syu'bah minal iman. Salah satu cabang keimanan. Zain? Nah, kalau kita lihat mappingnya Rasul terhadap ajaran Islam tadi. Iman itu ada 70-an cabang. Yang paling tinggi hal-hal yang kaitannya dengan akidah. Hal-hal yang kaitannya dengan akidah paling utama adalah akidah seorang hamba tentang zat Allah. Itu tauhid. Itu paling utama. Itu. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini level prioritas beragama nih. Oke? Dan yang paling rendah adalah hal-hal yang sifatnya praktek. Fisik. Yang paling rendah di antara praktek fisik, hal-hal yang sifatnya manner. Dan yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Manner apa tauhid apa akidah tuh? Justru itu paling bukan kita meremehkan akhlak yang mulia, bukan. Cuman tempatkan pada tempatnya, tidak dilebihkan jargon akhlak dan lain-lain sehingga kita membenam dakwah tauhid, dakwah sunnah, memurnikan tauhid dan memurnikan sunnah dengan jargon akhlak. Ini kusut priority namanya. Kusut prioritas. Faham? Ya? Jadi kita bisa menempatkan setiap nilai pada tempatnya. Kemudian juga di antara hadis-hadis yang mentafsirkan lebih spesifik makna ketakwaan adalah hadisnya Abu Hurairah ini. Ya. Ya Rasulullah. Pertanyaan Abu Hurairah. Dikarenakan takwa seringkali dimaknai takut dari azab. Oke. Takwa pernah kita jelaskan secara bahasa artinya at-taqwa al-khauf, takut. Sehingga rasa takut itu menjadi motivator kita, motor kita melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Itu takwa. Ya. Nah, karena takwa seringkali dimaknai takut demikian, oke? Akhirnya ditafsirkan juga takut azab Allah, takut neraka. Ditafsirkan juga makna takwa ini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan keterangan yang datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oke? Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Ya? Rasul berkata, "Taqwallah wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Awas, ketika datang nilai-nilai dan kemuliaan akhlak yang baik disebutkan di dalam ayat ataupun hadis, langsung arahkan kepada maknanya yang tepat ya, sebagaimana kita udah arahkan tadi. Zain? Ya, kayak dibilang rahmat. Oke? Rahmat. Apakah rahmat seorang orang tua artinya membiarkan anaknya berbuat kesalahan dan tidak menegurnya? Kalau perlu memukulnya. Islam adalah agama yang rahmat lil alamin, rahmatan lil. Tapi di waktu yang sama Rasulullah memerintahkan para orang tua, perintahkan anak kalian sholat di umur 7, umur 10. Itu agama yang rahmat. Justru itu rahmat. Tuh, arahkan maknanya supaya nggak berbenturan nilai-nilai Islam. Sehingga kita ketika melihat seorang orang tua memukul anaknya karena tidak mau sholat dan usianya udah 10, gitu, kita mengingkari orang tua tersebut, nggak boleh begitu. Islam ini agamanya yang rahmat. Lah, ini rahmat justru. Apakah maknanya rahmat? Kau membiarkan anakmu berbuat kekeliruan dan tak menegurnya, tak menghukumnya, kalau perlu memukulnya. Bahkan Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangannya. Oke? Fa'idhuhun, nasihati mereka. Enggak kena. Wahjuruhunna fil madaji. Hindari mereka di ranjang, yakni pisah ranjang. Enggak kena juga. Fadribuhun, dan pukullah mereka. Al-Qur'an itu yang ngomong. Nanti mau ambil barisan bersama kafir,
yang mengatakan Islam mengajarkan KDRT, kekerasan terorisme, mau ambil barisan nama kafir, silahkan, tafadhol. Itu yang diajarkan Allah dan Rasulnya SAW. Pada tempatnya, tentunya memukul juga memukul yang sifatnya edukatif ya, tidak meninggalkan bekas dan hindari muka. Ya, edukatif, bukan dari jauh sepuas-puasnya. Coba pasang pala lo, coba sini gue mau hantem. Bukan yang begitu. Ya, memukul yang sifatnya edukatif. Ya. Zen. Jadi ketika baca hadis-hadis tentang takwa, tentang rahmat, langsung fahami dengan makna yang proporsional supaya nggak berbenturan nilai-nilai Islam satu sama lain. Ya. Taqwallah wa husnul khuluq. Dan apa yang paling banyak membuat manusia masuk ke dalam neraka? Al-fam, al-ajwafan, al-fam wal farj, dua rongga. Yaitu mulut dan kemaluan. Ya. Karena syahwat kepada lawan jenis adalah di antara godaan dan syahwat yang paling besar yang pertama kali Allah sebutkan, Allah jadikan untuk manusia. Zuyyina linnasi hubbu syahawat. Tuh. Emang dihiasi pada diri manusia rasa mencintai syahwat, kecondongan kepada syahwat. Minan nisa, dari para wanita. Tuh lihat, di antara syahwat-syahwat, Allah sebutkan dulu syahwat yang sifatnya ngadepin lawan jenis. No, wanita dulu, nisa. Wal banin, baru anak-anak. Wal qanatirul muqantarah, dan perhiasan yang gemerlap. Minadz dzahab wal fiddah, baik dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang terpancang, yakni kendaraan-kendaraan. Wal an'am wal harth, dan hewan-hewan ternak, dan ladang-ladang, dan tuh. Tapi yang pertama kali disebutkan adalah syahwat kepada lawan minan nisa. Itu fitnah yang paling awal. Emang demikian Allah jadikan takdir kauninya. Sehingga seseorang ketika terjerumus di dalam syahwatnya, pada dasarnya, itu emang hal yang Allah jadikan pada dirinya. Oke? Tapi jadi salah ketika seseorang, ketika terjerumus ke dalam syahwatnya dan dosanya, kemudian ia tidak mengulang istighfar dan taubatnya, itu salah. Oke? Jadi ulang istighfar dan taubatnya. Tekadkan untuk nggak kembali lagi, hindari sebisa mungkin. Ya? Demikian yang Allah Subhanahu wa taala kemarin kita jelaskan. Demikian Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Kutiba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina wa huwa mudriku dzalik la muhalah. Udah ditulis atas anak Adam, jatah dia berzina udah dicatat, udah ditakdirkan. Dan pasti dia kena, nggak bisa ngeles. Sekuat apapun dia bertahan, mesti kejeblos. Karena udah ditakdirkan. Jadi pada dasarnya nih hamba terkena, sebagian adalah dari apa yang Allah takdirkan atasnya, berdosa dia. Tapi jadi salah ketika ia tidak mengulang istighfar dan taubatnya. Kemarin kita sebutkan. Karena emang pada dasarnya para manusia, al-insan, kullu bani Adam khata'un. Semua anak-anak Adam adalah makhluk yang senantiasa berbuat salah berulang-ulang. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang-orang yang berbuat salah, at-tawwabun, adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat, mengulang-ulang taubatnya. Tuh, seseorang nggak sampai level tawabin kecuali berangkat dari khatta'in. Tidaklah dia bergelar orang yang sering mengulang taubat, kecuali berarti dia adalah orang yang sering kejeblos ke dosa. Faham? Tapi jadi salah ketika kita jauh dari istighfar dan dosa. Dari istighfar dan taubat dari dosa-dosa kita, maka hatimu mulai menyempit. Tak lagi terasa salah apa yang kau lakukan salah. Karena kau terbiasa mengalirkan dosa begitu saja, mengulur syahwatmu bersama syaitan, dan tak kau netralisir itu dengan istighfar dan taubatmu. Semakin sempit hati kita dan sempit hati kita dari itu. Berasa susah, serba salah hidup. Kendaraan salah, istri salah, anak salah, kondisi salah, semua serba salah. Kenapa? Karena dosa yang terus kita ulur tapi tidak kita netralisir dengan istighfar dan taubatnya. Ya? Nah, itu yang bahkan di antara hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Wal fam, dan mulut. Mulut ini lidah maksudnya. Bisa jadi kafa bil mar'i ithman
an yuhaddits bikulli ma sami', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dosa bagi seseorang ketika dia senantiasa menyampaikan segala hal yang dia dengar. Semua hal yang dia dengar dia sampaikan, yang dia dengar dia sampaikan. Cukuplah dosa bagi seseorang ketika dia selalu menyampaikan apa yang dia dengar. Artinya apa? Dosa sebelah situ aja udah cukup membuat dia masuk neraka. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Artinya itu. Oke? Maka hati-hati dengan kabar. Apapun yang kita dengar. Tidaklah semua hal yang yusma' yuqal. Tidaklah semua hal yang kita dengar terus langsung bisa dikatakan, disampaikan, disebarkan. Jangan. Apalah lagi berkaitan dengan hak-hak hamba Allah yang lain. Dari aibnya dan lain-lain. Tahan. Ya? Bisa jadi. Bahkan Rasul juga berkata, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah kedustaan bagi diri seseorang. Ya, ini cukup. Ini alasan seseorang dibilang kadzab, pendusta dia. Ketika yuhaddits bikulli ma sami'. Ketika dia senantiasa menyampaikan semua kabar yang dia dengar dia sampaikan. Dia dengar dia sampaikan. Dia dengar dia sampaikan. Ya, hati-hati. Ya mungkin sekarang bukan lidah tapi jempol. Oke, share. Dapat info apa di WhatsApp ini itu share. Iya kan? Terhitungnya sama, menyebarkan kabar. Hati-hati, nggak semua kabar yang datang padamu kemudian kau harus terima dan kau telan. Okay? Dan nggak juga semua datang padamu mesti ditasabut, mesti diteliti kebenarannya. Sehingga berita apapun yang datang ke handphonemu kau kirim kepada Ustadz. Ustadz ada berita begini bener nggak? Ustadz ada berita kesian tuh Ustadz hidupnya. Sian tuh Ustadz. Ustadz katanya kuburan Rasul mau digali, bener nggak Ustadz? Segala lo beginian lo tanyain gue. Hidup lu gak ada kerjaan, berita WhatsApp lu telan nih, hidup lu gak ada kerjaan lain. Segala berita WhatsApp lu telan. Gak ada hal lain untuk kau kunyah dan kau telan di saluran pencernaanmu yang lebih positif ya nih. Segala berita begitu yang ditanyain, berita apa ditanyain. Iya anak kan gak menyebarkan Ustaz, anak kan tabayun sama antum. Kesian tuh Ustaz. Udah diemin aja gitu. Lewatin aja tuh kabar didengerin amat. Maksudnya begitu. Ya. Hati-hati. Menerima kabar dan menyampaikan kabar. Ya. Rasul bersabda di hadisnya Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain dari Abu Hurairah. Innal abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah. Bisa jadi seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat di antara kalimat-kalimat yang diridhai Allah. Wahuwa la yulkilaha balan. Ini kalimat receh buat dia nggak peduli. Tapi ini diantara yang Allah ridhoi. Dengan itu dia masuk ke dalam syurga. Bisa jadi. Innal abda la yatakallam bil kalimah. Sebaliknya bisa jadi seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat. Ini kalimat-kalimat receh yang dia juga mungkin nggak ingat ngomong begitu. Buat dia receh. Dia nyeletuk begitu doang. Yahwi biha fi nari jahannam. Dengan itu akhirnya menjadi alasan dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Allah. Hati-hati. Kalimat-kalimat. Ya. Yang merusak nama baik seseorang. Mengganggu seseorang. Berkaitan dengan hak-hak hamba Allah yang lain. Hati-hati. Dengan kalimat-kalimat demikian tanpa disadari. Itu diantara hal-hal yang paling banyak membuat manusia masuk neraka. Kemudian. Wa fi sahih an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan di dalam riwayat sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling ideal keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Paling dia memenuhi hak-hak Allah, hak-hak Rasulnya, dan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga orang yang tidak membalas kezoliman dengan kezoliman, tapi membalas kezoliman dengan kebaikan. Memberi kepada mereka yang menahan darinya. Menyambung kepada mereka yang memutus darinya. Dengan salam dan lain-lain. Ya. Wa ma'lum annal iman kulluhu taqwallah. Dan sebagaimana kita fahami, keimanan semuanya adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Wa tafsilu usuli taqwa wa furu'iha la yahtamiluhu hadzal mawdi' fa innaha ad-din kulluh. Adapun penjelasannya secara detail dan spesifik setiap cabang keimanan, maka ya bukan di sini tempatnya. Itu sangat luas gitu ya.
Lakin yambu'ul khair. Tapi seluruh kebaikan ini, mata airnya, usulnya, usul semua nilai ketakwaan, keimanan, kebaikan, usulnya adalah ikhlasul abdi li rabbih. Keikhlasan seorang hamba kepada Rabbnya. Itu yang paling awal. Karena semua nilai ketakwaan, keimanan tidaklah berarti apabila berangkat dari niat yang tidak ikhlas. Tidak berangkat dari tauhid yang baik, tauhid yang ideal. Ya? Ikhlasul abdi li rabbih, ibadatan baik dari sisi ibadahnya. Wasti'anatan dan baik dari sisi permohonan tolongnya. Ya. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana itu dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Dan beribadahlah hanya kepadanya dan bersandarlah hanya kepadanya. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman-Nya, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Wa fi qawli, dan di dalam firman-Nya, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Maka kejarlah rizki hanya dari sisi Allah dan kemudian beribadahlah hanya kepadanya dan bersyukurlah kepadanya. Bihaitsu yaqta'al 'abdu ta'alluqa qalbihi minal makhluqin. Nah, kondisi demikian menjadikan seorang hamba memutuskan ketergantungan hatinya kepada para makhluk. Intifa'an bihim au amalan li ajlihim. Tidaklah mereka mengharapkan manfaat dari makhluk, tidak juga mereka beramal demi para makhluk. Yaj'al himmatahu rabbah. Hamba yang demikian menjadikan tujuannya satu-satunya hanyalah Rabbnya Ta'ala. Dzalika bimulazamatid du'a lah. Nah, realisasian nilai tersebut adalah dengan merutinkan doa pada dirinya. Fi kulli matlub, pada setiap hal yang dia butuhkan. Ustaz, bagaimana sih kita supaya menjadikan Allah satu-satunya harapan kita dan bergantung hanya kepada Allah, nggak minta sama makhluk ini itu? Minimal rutinin doa pada setiap kebutuhan kita. Doa sama Allah. Jadi mesti tahu, oh doa ini tuh lagi minta ini, doa ini lagi minta ini. Itu doanya mesti pakai ilmu. Bukan cuma lafaz zikir dan wirid yang kita hafalkan dengan lidah, tapi kita nggak paham maknanya apa. Karena seorang hamba yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kebutuhannya, itu di antara bukti konkret bahwa emang dia bergantungnya kepada Allah. Emang dia hanya bergantung kepada Allah. Ya? Baik. Fi kulli matlub, dalam setiap hal yang dia butuhkan. Baik urusan faqah, menghadapi kefakiran. Okay? Hajah dalam urusan kebutuhannya. Makhafah dalam menghadapi hal-hal yang ditakutinya. Wa ghairu dzalik, dan hal-hal lain. Wal amalu lahu bi kulli mahbub, dan senantiasa hanya beramal bagi Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahkama hadza fala yumkinu an yusafa ma yaqubuhu dzalik. Dan barang siapa yang memahami dengan baik hal ini dan kemudian menerapkannya di dalam dirinya, maka tak mungkin ia terkena nilai-nilai yang bertentangan dengannya. yakni tidak mungkin dia terkena nilai-nilai kesyirikan dan keriaan. Karena dia bisa menerapkan, memahami dan menerapkan nilai-nilai tauhid dan ikhlas dengan baik, terjauhkanlah dia dari kesyirikan dan keriaan. Ya. Jadi ikhwati rahimakumullah, berbicara takwa adalah agama ini semua. Secara keseluruhan adalah takwa. Nilai keimanan ini adalah nilai-nilai ketakwaan semuanya. Dan ketakwaan itu, akar intinya, mata airnya, yang dimana seluruh amalan itu tidaklah sahih, tidaklah absah, kecuali dengan absahnya mata airnya tersebut adalah keikhlasan hamba bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalannya. Ya? Ciri-cirinya adalah ciri-ciri amarah, ya. Dari catatan-catatan yang kami dapat dari Syekh Said Ruslan dan lain-lain, yang kebetulan ada catatannya pada kami. Ikhlas adalah ketika Allah tatlub, ketika kau tidak mencari ala amalik syahidan ghairallah.
Ketika kau tidak mencari dari amalan yang kau lakukan, tidaklah kau mencari yang menyaksikan amalanmu kecuali hanya Allah. Wala mujazian ghairahu subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kau mencari balasan kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kadar pada dirimu, mengamalkan sesuatu dan kau harapkan si fulan, si alan, okay? Agar dia melihatmu, mulai berkurang kadar keikhlasanmu, mulai rusak. Dan Allah berkata, Ana aghna syuraka anisyirk. Aku adalah zat yang paling gak butuh sekutu. Faman amila amalan asyrak bihi ma'i ghairi, dan barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, di dalam amalan tersebut dia persekutukan aku dengan hal lain selainku. Tuh, ini hamba maunya buat Allah gitu. Cuman ada berharap supaya dia lihat, tuh, gitu. Oke? Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dan dia persekutukan aku dengan hal selain aku di dalam amalan gitu, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dengan amalannya itu, dengan apa yang dia sekutukan itu. Ya, Allah melepaskan diri darinya. Ya? Jadi ikhlas adalah ketika tidaklah kau mencari saksi dari amalanmu kecuali hanya Allah. Tidaklah kau berharap ganjaran dari amalanmu kecuali hanya dari Allah. Amaratu dzalik. Di antara ciri-ciri keikhlasan. Oke? Istiwa al-madah wal-dham. Ketika pujian, celaan dan sanjungan, oke? Itu sama artinya bagimu. Nggak ngaruh untukmu dipuji, nggak ngaruh untukmu dicela-cela dari amalan yang kau lakukan. Itu diantara ciri keikhlasan. Tapi mereka yang khawatir, aduh orang ngomong apa ini ya, orang ngomong apa ini ya. Awas, medsos begitu efektif merusak keikhlasan dari amalan-amalan yang kau lakukan. Begitu efektif mengarahkan fokus, effort manusia dilakukan demi mencari perhatian para makhluk dan keridhaan para makhluk. Hal yang paling membuat dia resah, gak bisa tidur adalah ketika para makhluk mencela-cela memakinya. Para haters. Dan hal yang paling bikin dia happy dan moodnya seharian bagus adalah ketika para makhluk menyanjungnya dan banyak menyaksikannya. Awas. Makanya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, akhwaf ma akhafu ala ummati. Hal yang paling aku khawatirkan pada umatku. Asyirk al-asghar. Syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Ria. Dari amalanmu kau harapkan hal lain. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih. Dan ria. Ria itu lebih banyak mengenai para orang-orang soleh, ahli ibadah dan ahli ilmu daripada awam. Allah. Fitnah ria lebih bahaya bagi umat Muhammad daripada fitnah al-Masih ad-Dajjal. Masih ad-Dajjal kita dikasih tahu ciri-cirinya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu. Tapi ria kita nggak sadar. Seringkali. Ya? Tayyib, Allahumma rizukna al-ikhlas wal a'mal wal aqwal wa jannibna riya. Keikhlasan ikhwati rahimakumullah, tips untuk menjaga keikhlasan. Tips. Oke? Okay? Ikhlas kaitannya dengan hati. Hati manusia kuasanya di luar kuasa manusia. Iya enggak? Ma summiya al-qalbu qalban illa li kathrati taqallubih. Tidaklah qalb dinamakan qalb kecuali pas karena seringnya dia qalab kalib. Qalab kalib yakni bolak-balik. Zin? Nah sekarang mempertahankan keikhlasan gimana? Sementara hati kita di luar kuasa kita. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang selalu dan gak pernah berhenti meminta kepada Allah. Zat yang maha membolak-balikan hati agar memberinya keikhlasan. Allahumma rizuknil ikhlas fil a'mal wal aqwal. Dengan bahasa apapun. Itu ikhlas tipsnya. Satu. Orang yang ikhlas, orang yang gak pernah berhenti minta ikhlas sama Allah. Orang yang udah pede, gue ikhlas. Apalagi ngomong sama orang, tuh waktu itu gue kasih, gue sumbang tuh 10 juta, gue ikhlas sumpah demi Allah. Waduh, ikhlas ngomong-ngomong muka lo. Nak aja. Kita gak tahu Allah menilai kita ikhlas apa enggak tuh kita gak tahu loh. Kita gak tahu. Wallahu a'lam. Ya, kalau mau aku memohon kepada Allah keikhlasan untuk itu, mending. Iya gak? Dapatlah. Okay?
Jadi orang yang jauh dari keikhlasan adalah orang yang nggak pernah meminta keikhlasan kepada Allah. Dia terlena dengan dirinya. Satu, itu tips ikhlas. Apa? Minta kepada Allah. Zat yang maha membolak-balikan. Rabbana ya muqallibal qul tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil amal wal aqwal. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami rasa takwanya, rasa takutnya. Ini di antaranya nilai keikhlasan. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa kami. Di antara kesucian jiwa adalah bersihnya jiwa kita dari niat-niat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baiknya zat yang mensucikan jiwa. Ya enggak? Itu satu. Yang kedua, kalau orang ikhlas, dia akan menghindari hal-hal konyol yang merusak keikhlasannya. Hal-hal konyol yang nggak ada urgensinya, nggak ada urgensinya. Oke? Seorang melakukan amalan, kemudian dia umbarkan amalannya. Dia perdengarkan kepada manusia atau dia tampakkan kepada manusia tanpa urgensinya, nah itu merusak keikhlasan. Dicela pada keikhlasannya. Oke? Ada yang menulis begini, duhai rindu duduk di dekat kuburan Rasulullah sambil menulis artikel ilmiah. Dia menulis di medsos yang begitu itu. Apa fungsinya disebut di medsos apa? Urgensinya apa? Biar dikata gitu, biar dikata. Itu habis sholat malam. Begitu terus dia bikin status. Alhamdulillah, sudah bertemu dengan Rabb. Ya salam. Najong. Itu berbicara tentang nilai-nilai, di antara nilai-nilai ketakwaan di medsosnya agar para manusia membaca, agar kita ikhlas menerima poligami, bla 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 bla. Ya salam. Kalau ikhlas, orang ikhlas itu nggak bakalan melakukan tindakan-tindakan konyol yang merusak keikhlasannya. Orang ikhlas takut. Gue takut rusak ikhlas gue. Tuh orang ikhlas. Bukan justru malah main-main di pinggir jurang begitu. Itu tips menjaga keikhlasan. Ya, semoga dapat difahami. Pertemuan selanjutnya kita berbicara tentang afdol amal setelah amalan-amalan yang paling mulia setelah apa yang Allah wajibkan. Setelah apa yang Allah wajibkan ke atas kita. Oke? Di pertemuan selanjutnya insyaallah apabila Allah izinkan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.